Desa, ini kan katanya Ibu Desa rencana mau kucing nih, sama kucing. Oh iya. Kapan tuh Bu Desa rencananya? Habis Nanti ini ya? habis ini habis ini istirahat pertama. Oh gitu. Nanti apa yang akan dibincangkan ya sama Bu Desa ya? Dan kucing Bu Desa ya? Kemarin sekilas sudah sedikit mencuplik ya tentang waktu kita ketemu di jalan berpapasan di lorong kelas itu ya. Saya cuma mengeluh, duh kelas ini kok gak kondusif, udah capek saya gitu. Jadi mungkin nanti akan membahas masalah pembelajaran di kelas. Oh, jadi tentang KPM di kelas ya fokusnya. Emang kenapa itu Ibu itu Bu Nisa sudah mendengar itu apa yang terjadi? Belum terlalu banyak, tapi kalau dari dia bilang gak kondusif, capek, mungkin ya kelasnya belum bisa dikelola ya. Jadi pembelajarannya pastinya gak efektif, ibunya juga yang merasa jenuh jadinya karena kelasnya gak antusias, gak respon. Oh gitu, jadi kelasnya kucingnya nanti itu ini ya Agak berantakan. Terus nanti rencananya untuk menguatkan itu Bu Nisa apa yang akan dilakukan untuk si kucing? Mungkin menggali potensi dulu yang mengingatkan, mungkin ibunya terlupa gitu. Ibunya terlupa pernah belajar metode apa atau SPTK apa, karena kan jam-jam siang juga rawan. Mungkin nanti menggali itu dulu keterampilan mereka ibunya ini yang yang belum dilakukan, sudah punya tapi mungkin nggak dilakukan. Jadi kelasnya monoton. Mungkin itu sih menggali potensi dia pernah apa sih yang dipunya. Jadi nanti Bu Nisa akan lebih menggali bagaimana potensi si kucing supaya kelasnya menjadi tidak monoton, melakukan apa gitu ya Bu. Baik. Tadi rencana akan dilakukan ini ya setelah jam istirahat siang. Padahal ini sudah sebentar lagi jam istirahat Bu Nisa. Nanti saya boleh ya mengamati ya nanti ya. Bisa mungkin malah nanti bisa beri masukan kalau ada yang kurang-kurang bisa. Oh gitu, baik-baik. Kalau begitu Bu Nisa, sepertinya ini sudah mau istirahat. Bu Nisa akan ketemu dengan sang kucing. Terima kasih ya Bu Nisa. Kita ketemu lagi nanti ya. Makan dulu ya. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Gimana Bu Ati? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Isa. Udah makan Bu? Alhamdulillah sudah. Gimana Bu? Kemarin kita sempat kasar-kasar Nah itu Bu, tujuan saya kesini pengen ngobrol-ngobrol masalah kemarin yang sudah saya obrolkan di ruang itu mengenai proses pembelajaran di kelas yang kurang aktif lah anaknya. Capek kemarin ya? Iya benar, udah jam terakhir anak-anak kurang respon. Dan mungkin itu kesalahan saya juga, mungkin metode pembelajarannya yang kurang pas. Karena kemarin kan saya hanya pakai metode ceramah sama diskusi. Itu jam berapa? Jam terakhir itu ya jam 8, 9, 10 ya. Kondisi anak sudah lelah, sudah capek. Waktu yang tidur Belajar kimia. Karena mereka sudah 2 tahun pandemi Bu ya, jadi kan nggak pernah ada tatap muka sampai jam 4 gitu. Mungkin udah jalan lama. Iya, jangan lama. Jadi kemarin gimana Bu? Waktu di kelas itu kondisinya seperti apa gitu kalau bisa deskripsikan, diceritakan? Anak-anak emang kurang aktif Bu kemarin. Ya mungkin ya saya maklum sih udah jam terakhir ya. Kalau itu mungkin kesalahan di metode pembelajarannya Bu yang kurang pas. Karena ya itu karena selain muridnya, gurunya juga kadang-kadang lupa ya karena pandemi itu. Mungkin kita dulu pernah banyak belajar metode Bu ya, metode. Kira-kira kalau jam-jam segitu tuh enaknya tuh metode apa ya kalau untuk pelajaran eksak Bu ya, kimianya gitu. Kalau kita ingat-ingat bagusnya metode apa ya? Nah, makanya rencana saya biar pembelajarannya ini aktif, kemudian tujuan pembelajaran saya tercapai dengan baik. Saya akan menggunakan metode pembelajaran PBL. Iya, Basic learning ya. Nah, di situ sebelum pembelajaran berlangsung, saya kirim tugas lewat WA.
pembelajaran kita praktekkan. Biasanya kan antara si A dengan si B itu beda. Jadi pada saat pembelajaran itu mereka kita satukan persepsinya dengan bimbingan guru lain misalnya. Jadi mereka itu udah ada melakukan percobaan tersendiri. Iya, mereka mengamati dulu di rumah. Baru di sekolah nanti ibu bahas kembali. Iya. Itu bagus itu Bu itu rencananya di materi kapan Bu? Berapa? Untuk materi perubahan kimia fisika itu nanti di minggu depan Bu. Saya sudah merancang FPP-nya. Maka saya ambil itu tadi metodenya UPR. Pas itu cocok Bu ya. Semoga nanti anak-anak belajarnya lebih aktif, lebih senang. Ya kan kalau dia belajar itu anak menyenangkan ya kan. Nggak ngantuk ya. Jadi tujuan pembelajaran saya itu tercapai. Iya bagus Bu, apalagi di jam siang ya anak-anak main korek, main ini kan ada yang bahasa lebih bawah. Alhamdulillah berarti udah ini Bu ya, udah ada rancangan-rancangan yang sebenarnya mungkin dulu-dulu kita pernah melakukan ya, tapi karena pandemi 2 tahun ini menjadi beku semua ya. Udah jalannya awan. Udah di jalannya awan gitu. Jadi semoga nanti dengan model pembelajaran itu bisa tercapai tujuan pembelajarannya dengan baik. Alhamdulillah lah, ya kita bersama-sama perbaiki proses belajar. Ini habis ini ada kelas lagi. Ada nanti tetap saya pelajaran kimia jam terakhir terus. Jam terakhir terus. Sama Bu Aka dikasih jam terakhir terus. Tantangan itu Nggak apa-apa. untuk kreatif ya. Iya, untuk kita lebih kreatif lagi biar anak semangat dalam belajar lah. Yang penting kita nggak berhenti belajar. Iya. Oke. Terima kasih Pemirsa sudah mau mendengarkan curhatan saya, ngasih masukan kepada saya. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi, anak-anak lebih senang belajar kimia karena kimia itu pelajaran yang menakutkan dalam mereka. Selama Itu bisa kan sudah jadi coach nih untuk coachingnya Bu Wanti. Menurut Bu Nisa apa saja tadi yang sudah baik Bu dari yang disampaikan tadi oleh coachingnya Bu Nisa? menurut saya Bu Wanti setelah kemarin ada masalah gitu ya di kelas, kemudian mungkin sebelum bertemu saya dia juga sudah mulai berpikir apa yang salah ketika saya mengajar gitu, proses apa yang belum saya lakukan. Jadi dengan sedikit saya mengingatkan gitu, dulu kita pernah bersama jika itu Bu Wanti sudah mulai mengingat ternyata dalam pembelajaran itu banyak sekali kita ketika jam siang itu gimana kita mengolah anak gitu biar dia aktif. Kalau duduk terus kan pasti bosan. Itu sih menurut saya sudah mulai mengenali dirinya sendiri potensinya. Berarti sudah banyak yang dikali ya potensi tadi. Selamat ya Bu Nisa ya, luar biasa. Tadi saya juga mengamati luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Apa kabar Bu Wanti? Alhamdulillah sehat bisa. Lumayan ya bisa sempat ngobrol ya di sela-sela kesibukan. Kita menyempatkan waktu untuk menyelesaikan masalah yang Kabarnya mau ini ya, mau ada ketemu sama guru siapa? Ya saya rencananya nanti jam habis sholat mau ada coaching dengan Bu Dewa. Itu mapel ngajar apa ya? PAI ya kan? Bu Dewa mengajar PAI ya, jadi nanti rencananya habis istirahat. Oh ini Sholat lah. Kira-kira dia kemarin ada kendala apa gitu ya di pelajaran PAI? Mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oh, Nanti kita akan bahas itu. gitu. Iya. Kira-kira nanti Bu Wanti ada ada saran atau apa tentang itu kan mungkin walaupun belum tahu masalah detailnya ya. Iya. Makanya kan nanti kita penguatan apa ke itu ke Bu ini kira-kira nanti. nanti kan Bu Hanifah kan
pasti mengutarakan masalahnya kan, nanti bisa saya kasih solusi lah ini dikit. Mudah-mudahan membantu Ibu ya. Iya, semoga saya membantu. Kalau ingin nanti saya akan kepada Oke, ya kayak gitu. Boleh dilanjut nggak Pak? Nanti kalau mau terima. terima kasih. Bu Nisa. Bu Hani. Alhamdulillah ini kena batuk masih ya. Lagi musim ya Bu ya? Musim, masya Allah Bu, ya Allah. Udah batuk punya masalah lagi gitu. Oh iya, tujuan Bu Hani kesini apa ini? Iya, pengen saya tuh punya rencana di Kucing sama Bu nanti minta waktu sebentar ya Bu ya. Iya, saya luangkan waktu lah Bu ya. Terima kasih Bu. Jadi tujuannya saya ini ingin berbagi dengan Bu Wanti. Saya ini kan sebenarnya sudah mengajar. Saya juga CGP. Terus mengikuti tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah saya bedakan tuh Bu produknya. 1 anak, 2 anak itu berbeda. Terus begitu di semua kelas. Tapi saya kok bosen ya Bu ya. Rasanya bosen gitu terus nanti di sana tuh lagi. Saya tuh pengen yang lebih bervariasi gitu loh Bu. Sebenarnya sih yang diterapkan Bu Hani dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah bagus loh Bu ya. Kan produk yang dihasilkan dari anak itu berbeda-beda kan Bu? Iya. Ada yang mengumpulkan proyeknya berbasis masalah, ada yang video ya Bu ya. Betul. Tapi anak-anak senang Bu dengan proses Senang, seperti iya itu. senang. Cuma saya merasa kok itu semua ya, saya ngajar 8 kelas itu semua gitu. Jadi produknya sama semua. Saya ingin ada sesuatu yang berbeda. Itu kira-kira seperti apa ya? Saya itu lagi mikir-mikir gitu loh Bu. Gimana itu? Terus rencana Bu Hani apa? Saya sih punya rencana nanti selain produk itu sebenarnya di awal kesiapan belajar itu harus sudah saya bedakan nih. Misalnya biar anak lebih semangat di awal itu, kalau pembelajaran agama Islam ini kan monoton kalau cuman membaca gitu kan ya. Itu kesiapan belajar anak misalnya ada yang lebih suka bacanya sambil jalan-jalan. Nah, saya tuh pengen buat barcode tapi begitu diklik oleh anak itu isinya tuh materi-materi gitu. Nah, saya pengennya seperti itu. Saya mungkin akan minta tolong kali ya dengan IT sekolah kita gitu ya Bu ya kali ya. Nah, rencana Bu Hani itu bagus ya. Nanti bisa Bu Hani terapkan ya. Nanti bisa minta tolong sama tim IT yang canggih-canggih lah ya Bu ya di sekolah kita. Iya. Dan nanti ilmu yang Bu Hani dapatkan bisa ditularkan dengan rekan-rekan. Gitu ya Bu Sangat ya. bagus itu Bu. Iya, Saya jadi sangat apresiasi prosesnya sekali. dari awal ya Bu, dari kesiapan, nggak hanya produk terus. Iya, Saya malah pengen nanti di balik produknya nanti itu tidak begitu bervariasi, tapi cara belajarnya bervariasi semua gitu. Jadi kalau anak yang suka nonton video itu ada kelas untuk anak-anak yang memang suka nonton video. Kelas yang anak audio kita pisahin gitu loh Bu. Pengennya seperti itu, jadi ada ruangan. Kemudian anak yang suka bergerak-gerak biarin aja dia dengan bawa HP-nya gitu. Jadi dari cara belajar, dari kesiapan belajar mereka itu sudah menyenangkan di awal gitu. Kadang mereka tuh pertama kelihatan bosen, tapi begitu nanti saya kasih tugas di akhir, nah itu baru mau bekerja gitu. Di awal tuh saya bingung, anak tuh cuma tak suruh baca buku terus gitu Bu. Jadi rencananya saya seperti itu sih Bu. Mudah-mudahan nanti terlaksana. Nah, kan ini udah punya rencana. Nah, planningnya kapan tuh kira-kira yang mau dilaksanakan? Saya sepertinya nanti yang pertama ketemu dulu sama tim IT, tak suruh bantu menyiapkan semuanya. Jadi nanti saya mungkin butuh meeting room yang agak luas untuk rencana seperti itu. Jadi sesekali saya bawa semua nih ke meeting room. Seminggu ini lah Bu, mudah-mudahan nanti terlaksana. Semoga rencana Bu Hani terlaksana dengan baik dan kemudian ilmu yang Bu Hani dapatkan yang telah udah matang disiapkan ya Bu ya, bisa ditularkan ke rekan-rekan sehingga sekolah kita nanti bisa lebih dari sekarang ini ya Bu ya.
Amin, terima kasih, mudah-mudahan Bu. Iya. Nah ini kucingnya, terima kasih ya Bu. Saya harus ngajar lagi sebabnya. Semangat ya Bu ya. Semangat ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Bu Hani. Bu Nisa, Bu Nisa. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah kasih solusi ya udah alhamdulillah. Ibu melihat Bu Hanif gimana? Hanif itu orangnya sangat perfect. Perfect. Kemudian untuk rencana pembelajaran berikutnya akan lebih bervariasi lagi. Ya kan, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Padahal sudah berdiferensiasi. Sudah, cuma kan nanti Bu Hanif akan fokus ke prosesnya, bukan ke hasilnya. Nah, proses. Kalau kemarin-kemarin Bu Hanif ke hasilnya tuh mengenai produknya kan. Nah, Belum puas juga nah, ya. sekarang kembali prosesnya yang utamakan dulu prosesnya, baru ke hasilnya. Kemarin kan dia jenuh tuh, yang dilihat cuma hasilnya, berapa kelas kata beliau kan. Nah, jadi sekarang biar ya dari prosesnya. Padahal kemarin itu ya sudah hampir sempurna Ibu ya. Tapi memang dia luar biasa. Ya alhamdulillah Ibu sudah sudah bisa mendengarkan, sudah bisa bisa dibilang meresapi ya apa masalah yang diinginkan Bu Hani dengan bersama dengan tanpa ada pikiran kemana-mana. Jadi Bu Hanifnya jadi semangat untuk menceritakan keluhan-keluhannya. Semangat ya Bu ya, makasih dan hebat alhamdulillah dari Terima bisa kasih Bu Nisa ya. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum Bu Tri. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Tri Hanifah rencananya mau ada coaching ya? Iya betul. Insya Allah nanti saya akan pertemuan dengan Bu Nisa karena kemarin juga sudah minta waktu ke saya, dia akan melakukan coaching gitu. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar, terbaik ya Bu ya. Silakan nanti tinggal diatur waktunya, mungkin udah janjian ya Bu ya? Sudah ya. Dan sepertinya tujuannya Bu Nisa ingin menyampaikan tentang pembelajaran literasi. Yang penting nanti pakai alur tirta ya Bu ya? Siap, insya Allah. Proses coachingnya pakai alur tirta. Iya. Oke. Silakan Bu Hanif nanti dilanjutkan dengan Bu Nisa. Iya, sambil menunggu juga ini. Nunggu ya, ada janjian ya? Iya. Bisa di sini aja Di itu sini aja nggak apa-apa ya. Nanti Bu Wati mengamati kami ya Bu ya, ngasih masukan. Iya, siap. Siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nisa. Sehat Bu. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayaknya kok lemes ya Bu Nisa. Habis marah-marah. Habis marah-marah. Masya Allah. Sudah nahan emosi tapi nggak ketahan juga. Nggak ketahan juga Bu. Kira-kira ada apa ini Bu Nisa? Ini bisa diceritakan ya Bu Nisa? Iya, bagaimana Bu ya? Anak kelas 11 itu kan kemarin udah saya kasih tugas 5 soal. Itu padahal udah saya kasih demonstrasi bagus sudah. Pokoknya ya menurut saya itu sudah seharusnya materi itu sudah dikuasai. Terus saya kasih tugas 5 soal itu waktunya 2 minggu. Nah hari ini tuh ada 7 orang yang belum mengerjakan sama sekali. Ya saya masuk kelas yang terpancing. Lah kok 2 minggu lah kok nggak dapat apa-apa, waduh. Langsung begini. Tak suruh keliling lapangan. Oh, Bu Nisa menghukum? Iya, yang 7 orang itu. Jadi kan terus, tapi selintas waktu saya nungguin anak-anak itu kan saya keluar ya, yang di dalam saya bilang, "Anu ini, yang di dalam mau ini, lanjutkan mencatat ini. Saya mau itu ngawal yang mau keliling lapangan." Pas saya bilang, "Kok ada yang ngomong, duh, galaknya." Saya sebenarnya nggak emosi, cuma segala gimana ya Bu. Saya kadang-kadang kesel gitu kalau ada di kelas itu. Gitu ya Bu Nisa. Jadi kucing Bu Nisa pada siang hari ini tujuannya ingin 7 anak Bu Iya, Nisa itu mengerjakan tugas yang dari Bu Nisa, gitu ya Bu Nisa ya. Kira-kira bisa diceritakan gimana 7 anak itu sehingga dia tidak mengerjakan tugas ya Bu Nisa ya? Bisa.
Memang saya tadi ya tanya kenapa kamu nggak mengerjakan, ya ada yang alasan lupa, ada yang alasan sibuk. Tapi ya saya nggak terima Bu alasan itu, karena kan sudah berhari-hari di rumah Bu. Dan sebenarnya saya juga nggak mau Bu galak-galak di kelas. Tapi karena itu kok jadi terpancing ya. Kemudian pas keluarga yang bilang galak, saya mau marah balik ke kelas, sudahlah nanti aja kita marahnya. Gimana ya Bu ya? Satu pingin anak-anak itu tuh mengerjakan tapi tanpa saya marah-marah gitu. Jadi biar enak gitu loh kelasnya tuh. Jadi Bu Nisa pengen 7 anak ini bisa menyelesaikan tugasnya, kemudian dengan sadar diri, Dengan sadar gitu ya, diri, Bu, tanpa ya. saya marah-marah. Tanpa Bu Nisa harus marah-marah dahulu. Nah kira-kira nih menurut Bu Nisa, pendekatan apa yang akan dilakukan oleh Bu Nisa ke 7 anak itu supaya kemudian mereka menjadi tertarik Bu bisa mengerjakan tugas seperti anak-anak yang lain? Gimana tuh Bu? Iya, kan saya tadinya berpikir setelah saya beri hukuman terus bisa itu, kemudian saya kasih waktu 2 hari kok tetap belum selesai gitu, makanya saya agak lesu gitu Bu ya hari ini. Terus kalau saya pikir-pikir apa karena saya galak malah anak-anak nggak suka gitu ya. Saya mau merubah strategi, cuman ya masih di awang-awang lah, masih di awang-awang apa bagaimana ya strategi yang bagus itu biar anak itu tersentuh gitu hatinya itu sih saya ingin menyentuh hati mereka itu biar mengerjakan tanpa pakai omelan-omelan guru itu sih yang saya mau. Gitu. Jadi Bu Nisa akan melakukan strategi penyentuhan hati Bu ya, penyentuhan secara emosional Iya. gitu, pendekatan emosi kepada anak-anak yang 7 itu, karena Bu Nisa selama ini prakteknya menggunakan hukuman ya Bu ya, suruh lari-lari gitu ya Bu. Nah, strategi pendekatan itu menurut Bu Nisa mau seperti apa nih ke 7 anak ini? Saya berpikir saya tuh nanti akan konsultasi ke guru BK. Sebenarnya gimana sih untuk mengatasi anak yang bandel gitu ya? Kalau guru BK mungkin nggak mau saya menyebut bandel gitu ya. Jadi saya mau konsultasi ke guru BK. Gimana sih cara mengajak bicara anak-anak itu? Saya rencananya begitu Bu, besok sebelum masuk pelajaran berikutnya. Jadi saya mencari ilmu dulu ya, ilmu emosi dari guru BK. Nanti siapa tahu gitu dengan pendekatan seperti guru BK mereka itu mau sadar diri gitu, nggak harus saya marah-marah. Itu sih Bu rencananya. Gitu. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan guru BK ya. Ada lagi nggak Bu kira-kira strateginya? Ya mungkin akan saya panggil anaknya ke kantor, saya ajak bicara baik-baik gitu kan. Karena tiba-tiba setelah saya kemarin lihat anak keliling lapangan, saya merenung kok ya kasihan juga gitu ya. Capek keringetan gitu. Ya jadi mau saya panggil. Berubah nggak Bu ternyata? Ternyata kan 2 hari tetap belum selesai gitu. Makanya justru karena saya terlalu keras, anaknya malah Semakin apa, jauh iya, bumerang gitu. Jadi rencananya saya panggil anaknya, kemudian saya juga konsultasi dengan BK. Apa sih yang saya harus lakukan? Karena saya sudah menggunakan alat juga gitu. Kalau metode itu sudah terlalu bagus. Jadi mungkin menyentuh hatinya itu tadi. Baik gitu ya Bu Nisa ya. Kira-kira nanti selain BK yang akan mendukung Bu Nisa untuk bisa ini siapa saja Bu? Di kelas misalnya sih wali kelas mungkin. Oh wali kelas. Jadi saya mau bicara dengan wali kelas. Jadi setelah dengan BK, kalau di pelajaran wali kelasnya itu bagaimana gitu? Apa hanya dengan saya? Berarti kalau hanya dengan saya kan yang bermasalah saya gitu Bu ya. Jadi mungkin ya Bu. Jadi saya nanti ngobrol dengan wali kelas seperti apa mereka itu ketika di dalam kelas. Mungkin nanti ada masukan-masukan dari wali kelas Bu ya. Kan yang saya nggak tahu. Wah rencananya Bu Nisa ini luar biasa. Sebenarnya nanti bisa menjadi solusi ya Bu ya. Selain ke BK, ke wali kelas, Ibu juga akan memanggilnya langsung anak-anak itu untuk saling bicara dengan dengan hati ya Bu ya. Kira-kira Bu Nisa nanti akan melakukannya kapan Bu? Pembelajaran minggu depan. Jadi kebetulan kan hari Senin besok itu masih ada penilaian harian, kemudian terus ada materi itu di hari Jumat. Jadi dari hari Selasa sampai hari Kamis itu saya manfaatkan
ngobrol dengan BK murid yang 7 tadi dan balik lagi. Wah, luar biasa rencana Bu Nisa. Mudah-mudahan Mudah-mudahan sukses berhasil ya Bu Nisa ya. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi setelah Bu Nisa melakukan aksinya Bu Nisa tadi itu, rencana-rencana kita ketemu lagi. Saya sudah pengen mendengar nih hasilnya Bu Nisa nanti seperti apa gitu ya Bu Nisa. Semoga sukses. Jadi apa yang bisa Bu Nisa simpulkan nih? Sebenarnya mungkin anak seperti itu belum tentu kesalahan dari anak gitu kan. Makasih loh Bu, saya tuh udah diingatkan. Kemarin tuh saya tuh merasa sendiri gitu kan. Makasih anak 7 ini kok sampai mau pecah kepalanya gitu kan. Gitu. Jadi setelah saya pikir-pikir, iya juga ya. Mungkin mereka juga seperti itu bukan karena mereka, mungkin karena saya juga. Gitu. Menurut saya tuh, saya dulu yang berubah gitu. Gitu. Semakin sosial emosionalnya semakin matang ya, baik kita maupun siswa, mudah-mudahan gitu ya Bu Nisa. Mudah-mudahan sukses ya Bu Nisa. Terima kasih nih ketemu kita hari ini, semoga bermanfaat. Makasih Bu ya. Sama-sama. Ini mau ada kawasan. Oh gitu. Sukses ya Bu Nisa. Ya, makasih Bu Dani. Tadi saya sudah mengamati coaching Bu Nisa sama Bu Hani. Bu Hani sebagai coach tadi ya. Dalam coach tadi Bu Hani sudah menyediakan kompetensi yang pas ya, kehadiran penuh. Kemudian Ibu Hani juga sebagai pendengar yang aktif. Kemudian juga yang ketiga Bu Hani sudah mengajukan pertanyaan yang sangat bertutur. Terima kasih atas Dan pengamatan. kemudian Bu Hani juga sudah menggunakan alutin tadi sini dalam proses coaching. Terima kasih atas kesimpulannya ya Bu. Nah, jadi proses coaching pada Bu Nisa sudah berjalan dengan baik Bu. Alurnya sudah pas, kemudian kompetensinya juga sudah digunakan. Tiga kompetensi yang tadi ya, benar aktif,